Shalom saudaraku terkasih. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan ya, kita boleh datang pagi ini di pagi yang cerah. Tentunya sukacita selalu ada dalam hati kita semua. Kita angkat satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal, Yesus kemuliaan-Mu. Mari bangkit berdiri saudaraku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Haleluya. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala puji
Kesempatan pagi hari ini Bapa, kami boleh datang ke tempat-Mu Tuhan, kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan mau pimpin kebaktian pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir menjamah setiap hati. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau pimpin kebaktian pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mengurapi buat hamba-Mu yang akan melayani pagi ini Bapa dengan urapan kuasa-Mu juga Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap muji dan besarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Masih bangkit berdiri saudaraku. Kita percaya karena begitu besar kasih Allah yang membuat kita bisa tetap ada di sini, membuat kita lebih semangat lagi. Kita angkat satu pujian. Anak cucu. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan
kalau kita selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, pasti Tuhan jawab dan selalu dengar. Amin. Kita angkat satu pujian kembali, sebab Dia hidup. Tuhan yang selalu memberi kita hidup, ya. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Bapa-Nya hidup, Bapa-Nya hidup. Ada hari esok, Bapa-Nya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Bapa-Nya hidup, Bapa-Nya hidup. Ada hari esok, Bapa-Nya hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Tuhan hidup berarti, ya benar. Tanpa Tuhan yang rela mati untuk kita, kita tidak akan bisa hidup sampai saat ini. Benar sekali. Karena kemurahan Tuhanlah yang memberikan kita hidup. Walaupun kita seringkali banyak membuat kesalahan, tapi Tuhan sekali lagi tak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Begitu pula dengan saya, kesaksian saya. Begitu benar-benar Tuhan mengasihi saya, melindungi saya. Kalau saya boleh melewati hari demi hari, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kemarin, minggu kemarin sebelumnya, ya, saya sampai mengalami sesak yang luar biasa, itu yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Sampai saya, Tuhan, apakah saya akan berakhir hari ini? Untuk ngomong saya sudah susah banget, saya sambil dipijitin sama suami saya. Saya nyanyi terus kekuatan di hidupku, terus walaupun putus-putus, ya, saya tetap mau memuji Tuhan. Saya hanya bisa itu aja. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 10-an. Saya tetap, suami mungkin lihat itu udah nggak karuan, ya, karena udah keringet ini kayak yang mandi saya. Jam 10 sampai jam setengah 11-an. Terus saya minta dipijitin. Sampai akhirnya saya kayak diingetan, oh kan sesak, takutnya corona atau apa. Saya kumur air garam. Pas di kumurnya kan gitu. Keselak udah gitu. Itu luar biasa, napas saya kayak hilang sampai saya gitu. Saya gitu sekuatnya. Baru bisa keluar lagi. Haleluya. Sakitnya luar biasa di sini, namanya keselak air garam apalagi. Tuhan, tolong Tuhan. Udah jam segini mana ada dokter kan? Saya udah bingung. Tambah anak saya rewel, nggak bisa tidur. Kata saya, aduh gimana ini? Pasti nggak akan bener. Ayo keluar aja kok. Saya bilang keluar aja. Kenapa biar anak diem? Sambil itu bawa uang. Mau kemana cari dokter? Saya nggak kuat kayak gini terus.
Saya nyari dari arah Manglit sampai ke Caringin, puji Tuhan nggak dapat. Kata saya, Tuhan kalau mau kau izinkan saya sembuh, saya pasti dapat dokter. Tuhan gimana ini caranya Tuhan? Saya udah nggak kuat. Saya tekan begini namanya sesak ya, sakit banget sini. Kita suami gerakin biar nggak kaku gitu. Terus sambil itu terus ini mana haus kok, aduh haus ya. Jam 11:30 tuh nyari ya sampai terus kemana ini, masih ada warung buka, puji Tuhan bisa minum dikit. Kemana udah kemana nggak ada. Keingetan Opa David. Kata saya, aduh udah jam segini gimana ini, masa mau itu. Dengan terpaksa saya ini nelpon kan, dilihat panggilannya jam 12 kayaknya 12:30-an. Oh mungkin habis doa kali ya. Jadi saya berani nelpon. Itu pun lama nggak diangkat-angkat dan mungkin udah malam ya. Baru saya WA dulu, Pak ini Budi tolong saya, baru diangkat. Dan puji Tuhan saya pas minta dengan terpaksa obat memang nggak ada, tapi akhirnya ke Cinorma. Dia ke Cinorma aja. Oh ya udah ke sana. Akhirnya pokoknya jam 1 lebih saya kesini sama suami sama Kenzo. Duduk di motor gini. Cinorma keluar, kenapa? Siapa yang sakit? Saya sih tolongan. Pokoknya dengan badannya nggak karuan rasanya gitu. Akhirnya masuk, ngobrol, dikasih obat. Duduk pun saya nggak berani di kursi, di bawah kayak orang sujud aja. Nggak enak rasanya. Ngobrol-ngobrol, katanya kasih obat dulu. Rasanya udah nggak karuan banget itu. Udah diem dulu lu, nanti juga biar bereaksi dulu obatnya. Terus ngobrol-ngobrol. Saya bilang, saya sebenarnya punya obat itu semprot, cuman saya takut kalau udah expire gitu. Jadi saya pikir mau nyari dokter tapi nggak dapet. Biasanya kan ada dokter jaga. Kayaknya semenjak corona mah ditutup gitu, dipersingkat waktunya gitu. Akhirnya kata Ciloma, nggak apa-apa itu mah kan obat luar, pakai aja. Disemprot yang awal dulu dibuang, baru kemudian ke sayain gitu. Dan dari situ kita pulang pun masih lama nyari obatnya, kepalanya nggak ada. Aduh gimana ini kepalanya? Paksain ada yang satu nggak masuk, jadi saya potong dulu, digeraji dulu. Sambil sama suami digeraji itu si kepalanya biar bisa masuk ya. Masih lama lagi di pojok di apa? Atau saya, aduh luar biasa ini perjuangannya. Tapi ya puji Tuhan. Saya benar begitu disemprot sama itu emang langsung lebih baikan ya, bisa tidur dan bisa melewati yang mungkin sungguh luar biasa dan bisa tidur. Akhirnya paginya baru bisa ke dokter. Puji Tuhan saya bisa sehat lagi sampai saat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan yang melindungi saya semua. Kita angkat satu pujian Tuhan ya melindungi saya. Namun sebelumnya perkenalkan dulu ya kepada yang baru datang. Silakan Pak atau Ibu. Berdiri aja di situ nggak apa-apa. Berdiri. Ya silakan Pak. Ya, saya Yopi dari blok C3. Tambahin Satu ya, dari satu. Baru saya pindah baru. pindahan baru. Ini anak-anak ini istrinya. Selamat datang. Selamat datang ya Pak Yopi dan Ibu keluarga semuanya. Semoga nyaman di sini. Terima kasih. Kita angkat satu ban kembali. Tuhan kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab
siapkan untuk persembahan. Kita angkat satu pujian sekali lagi ya. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih saudaraku untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, bagaikan tanah kering. Mari berdiri saudaraku ya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mata Tuhan, mataku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir
kami hidup, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Dan hormat doa firman Ibu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Karena kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat waktu yang Engkau masih beri bagi kami pagi hari ini. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau. Karena kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang harus kami lakukan selama kami masih bernafas. Kami harus menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau sudah lebih dulu berkorban buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menuntun hidup kami apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Engkau tetap menguasai ruangan ini. Engkau tetap menguasai setiap ruang hati kami. Agar benih firman Tuhan yang akan ditaburkan itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Memberkati hamba-Mu Ibu Lulu yang sudah memimpin pujian. Berkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, imannya kepadamu semakin bertambah di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Fokus kami hanya kepada Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, tadi malam saya sempatkan diri, saudara, lihat muka saya. Saya pikir bangun tadi pagi, saudara, lebih muda, saudara. Puji Tuhan, ternyata tidak ada berubah apa-apa. Menghormati pembacaan firman Tuhan, sekali lagi saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan amin. Ya, sudah semua ya. Sebab saya cuma dengar pada hati saya. Ayat 24 dari 1 Petrus pasal yang kedua. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Petrus adalah salah satu murid yang menyaksikan bagaimana Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat pada waktu itu. Ketika Petrus melihat yang melakukan sesuatu yang fatal, yaitu Petrus menyangkal Yesus karena dia mengenal Yesus. Saya teringat saudara kejadian tahun 98. Saya ada di Jakarta pada waktu itu karena saya lahir dan besar di Jakarta. Itu luar biasa saudara. Tahun 98 di Jakarta. Ya. Awas aja ketemu matanya yang gak kelihatan, yang maaf kata yang sipit, selesai sudah. Ada anak sekolah minggu kami saudara, orang tuanya sudah histeris, takut sudah, karena sekolahnya sudah dikepung, sudah memang sudah kebakaran di mana-mana. Jemputlah saudara, jemput, beranikan diri saudara. Tahun 98 saya ingat sekali saudara, ya, itu model kayak Ibu Hana bisa mikul, ya, spring bed size queen, itu luar biasa, nggak tahu tenaga dari mana. Geria yang baru dibuka di satu tempat itu selesai saudara, barang-barangnya habis. Tahun 98 dia saksikan di kota Jakarta, di daerah Mangga 2, Mangga Besar, saudara, itu semua didatangi. Ya. Ada satu keluarga, maka kata saudara, di depan pagarnya dia taruh sajadah. Supaya apa? Selamat. Memang lewat saudara. Ketika sudah selesai, saudara warga di situ kepung, Bapak orang Kristen atau saya Kristen? Enggak, gitu. Wah, nggak bisa bikin apa-apa saudara. Rumahnya bagus, akhirnya saudara karena nggak betah, diserang, ditunggu apa semua, pindah, dan rumahnya tidak ada nilainya saudara. Nggak ada yang beli, nggak ada yang berani. Petrus menyaksikan bagaimana perlakuan yang dilakukan orang-orang Romawi kepada Yesus. Saksikan, dia melihat akibat fatal yang dia lakukan. Dia berbuat dosa, dia menyangkal Yesus. Saya nggak kenal dia. Enggak, kamu ikut sama-sama dia. Kemana kamu pergi? Kamu ikut, kamu ada bersama dia. Enggak, saya nggak kenal. Orang suka bilang, amit-amit deh kalau saya kenal dia. Kenal. Puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Roh Kudus memulihkan Petrus, dan dia mencatat, dia menulis ayat ini saudara. Dosa sebesar apapun yang kita miliki, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus, semuanya selesai, semuanya beres. Amin. Ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, pasti beres. Ada perubahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan merubah kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita, semua hilang. Yang dulu tadinya tidak berkenan, tidak baik, tidak apa, ketika kita dipulihkan, Tuhan bisa berubah, buat kehidupan kita menjadi sesuatu yang lebih baik, dan kita bisa membuat satu karya yang luar biasa. Petrus menulis
dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dia tulis dengan pertolongan Roh Kudus. 1 Petrus ayat 2 24, sekali lagi saya bahasakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tulis. Nah, poin-poin ini yang ditulis oleh Petrus, ada berkat tersendiri yang kita boleh alami. Pengorbanan Yesus merubah semua wajah di muka bumi pada waktu itu. Perubahan terjadi sangat-sangat luar biasa. Kemenangan hal yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih saat ini, bahwa semuanya telah dibayar lunas dengan darah Yesus di kayu salib. Supaya kehidupan kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu lalu saya katakan kebangkitan Tuhan Yesus ada dampak yang luar biasa. Ada damai sejahtera yang menyertai dalam kehidupan kita semua. Kalau damai sejahtera tidak ada dalam kehidupan kita, maka Yesus belum bangkit dalam hidup. Poin-poin yang kita bisa lihat, saudara, yang pertama, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Pertama, saudara, Ia sendiri memikul dosa kita. Saya membayangkan bagaimana orang memikul dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tadi pemandu pujian, dia bersaksi tentang pengalamannya, tentang kesaksiannya. Ini saya senangnya, saudara, kalau ada jemaat, ya, mohon maaf, ya, ada waktunya nanti saudara bisa bersaksi tentang pengalaman kehidupan saudara. Ya. Saya mengikuti, ya, kehidupan dari pemandu pujian, mulai dari awal mereka tinggal di Rahayu, kemudian pindah, ya, di Taman Kopo, ya, mulai dari jualan soto, ya, soto ayam, saudara, ya, sampai akhirnya menjadi satu marketing yang sukses, ya, bisa banyak hal, ya. Perubahan yang saya katakan ketika kita mengenal Yesus, ada hal yang indah dalam kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya membayangkan cara orang yang memikul, saudara. Orang bekerja memikul, ya. Peribahasa Indonesia katakan apa? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya. Sudah bekerja siang malam. Ya, firman Tuhan katakannya, buat apa kerja siang sampai malam-malam? Berkat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan kirim bagi kita semua. Because Alkitab mengatakan, ya, Dia memikul dosa kita sampai di kayu salib. Tapi mari, saudara, saya mau ajak saudara baca satu ayat, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, ya, mulai. Saya akan baca cepat saja, saudara. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yaitu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Saudara, tadi saya katakan, ya, poin pertama yang kita boleh dapat dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia memikul dosa kita di kayu salib. Tapi untuk Yesus memikul dosa kita di kayu salib, ya, Filipi pasal yang kedua katakan Dia harus mengosongkan diri.
mengambil rupa sebagai manusia. Sudah saya mau katakan begini, dia adalah seorang dia adalah Allah datang ke dunia untuk memikul dosa kita. Untuk bisa memikul dosa kita, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak pakai lagi jubah dia sebagai kealahannya, tapi mengambil jubah seorang manusia. Dia lepaskan semua atribut kealahannya dan mengambil atribut seorang hamba. Untuk memikul dosa kita, dia lepaskan semuanya dulu. Dia lepaskan, dia taruh dulu, supaya dia bisa memikul dosa kita. Saudara mengerti? Saudara, ketika dia naik di kayu salib, dia lepaskan dulu semua atributnya. Dia lepaskan semua dulu apa yang dia melekat dalam diri Yesus, untuk mengambil rupa seorang manusia. Banyak, saya selalu bedakan orang percaya dan orang Kristen, ya. Orang Kristen tahu hari Minggu beribadah. Orang Kristen tahu kalau lagi kondisi apapun tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Orang percaya dalam kondisi apapun tetap percaya pasti Tuhan akan tolong. Orang Kristen, apalagi kalau Kristen KTP, sudah. Ya. Nah, saya mau katakan banyak orang Kristen yang melayani Tuhan. Dia lepaskan jubah kemanusiaannya. Dia ambil apa saudara? Jubah kebesaran untuk melayani. Padahal Yesus datang untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Dan begitu banyak orang Kristen ketika melayani, inginnya diangkat, saudara. Dia lepasin, dia nggak ngerti semuanya untuk apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Dan begitu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan pengennya disanjung, pengennya diangkat saudara. Diperlakukan hal yang baik, yang istimewa. Padahal Yesus datang saudara, dia nggak mau diperlakukan sangat istimewa. Malah dia sujud di bawah kaki. Dia apa saudara? Dia cuci kakinya murid-murid. Begitu banyak orang yang melayani Tuhan. Dia lupa lepaskan bajunya. Dia pakai baju kebesaran. Padahal kalau kita bisa melayani, itu karena pertolongan Tuhan. Yesus datang, dia lepaskan bajunya, kebesarannya, kealahannya. Dia ambil jubah manusia. Dia rendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Begitu banyak orang yang melayani Tuhan, lepas baju itu manusianya, dia ambil baju kebesaran. Pakai jas, bagus saudara. Tapi dia lupa siapa yang mengangkat dia untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saudara lihat ada yang seperti itu, jangan saudara omongin, saudara doakan supaya Tuhan pakai dia menjadi hal yang luar biasa. Amin. Dia begini, majelis ini itulah. Dia katanya pendeta, jangan saudara. Gak usah diejek, gak usah diomongin. Doain sama Tuhan supaya dia dipakai menjadi luar biasa. Karena saya tahu ketika orang dirubah, pribadinya semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, pikul dosa kita dengan melepas baju kebesaran kealahannya. Dia pakai jubah manusia untuk mati di kayu salib. Saya beri contoh saudara, tapi nggak mengada-ngada.
Lukas pasal 18, Injil Lukas. Di sana bicara tentang Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya mulai ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, pelayan Tuhan dan sebagainya. Saya katakan seperti itu. Dan yang lainnya pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu, apa saudara? Berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Yesus meletakkan jubah kebesarannya, kealahannya untuk ambil jubah manusia, untuk naik di kayu salib memikul dosa kita. Begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, dilepaskan jubah kemanusiaannya, dipakai jubah kebesaran. Gaya, dia berdiri di bait Allah, dia berdoa, "Oh Tuhan, saya nggak seperti dia nih." Dia tunjuk orang. Dia bilang, "Saya nggak seperti orang berdosa ini, saya orang yang suci Tuhan. Oh, orang benar, saya lakukan yang terbaik." Saya baca ini saudara, saya mengalami satu begini. Kadang-kala saya seperti itu. Tuhan, ngeri. Karena ayat yang ke-14 dia berkata begini, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ngeri saudara. Ini pelayan Tuhan. Dia bilang, "Saya berpuasa, saya melayani Tuhan, saya lakukan ini. Gak sama seperti orang berdosa ini Tuhan." Aduh, siapa sih mereka? Tapi orang pemungut, dia berdoa nggak ngadap langit. Dia tahu orang berdosa, dia pukul dirinya. Ngerti siapa dia? Ketika engkau ada masalah, saudara, lagi bergumul, lagi membutuhkan mujizat, lagi membutuhkan pemulihan dalam kehidupanmu, pekerjaan, usahamu, apapun juga, jangan jangan datangkan sesuatu yang tidak baik dalam dirimu, maka doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Engkau ingin mengalami mujizat Tuhan, engkau ingin mengalami sesuatu dari Tuhan, jangan bicara tentang yang tidak baik tentang seseorang. Kalau engkau terus melakukan itu, engkau nggak akan lihat mujizat pertolongan Tuhan. Engkau lagi butuh sesuatu dari Tuhan, berbuat yang baik, bicara yang baik, berpikiran yang baik, berkata yang baik, maka menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Engkau lagi berdoa, lagi bergumul sesuatu, memohon kepada Tuhan, mari belajar seperti pemungut cukai ini, merendahkan diri di bawah Tuhan untuk mengalami sesuatu pemulihan yang luar biasa. Tadi Injil Lukas pasal 18, pasal 19-nya tentang apa saudara? Sakeus. Ayat
ayat 18 orang Farisi cuma sama pemungut cukai. Tapi pasal 19 Sakius adalah apa saudara? Kepala pemungut cukai. Ini bukan cuma pemungut cukai biasa, tapi kepalanya. Kepala dari pemungut cukai. Orang paling berdosa. Kalau saudara baca tentang kisah Sakius ini, ya, Yesus bilang begini, Sakius di atas pohon, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Orang Farisi bilang apa? Lihat dia, Yesus, dia tinggal sama orang berdosa. Dia tinggal sama orang yang berbuat kejam. Dia tinggal sama orang yang berbuat tidak baik. Karena pada zaman waktu itu pemungut cukai adalah pekerjaan yang tidak disukai oleh orang-orang yang Israel pada waktu itu. Tapi Yesus bilang ini, ayat terakhir dari Injil Lukas pasal 19, keselamatan terjadi di rumah Sakius. Amin. Sakius berdiri. Tuhan, saya orang berdosa. Saya melakukan yang tidak baik. Apa yang saya punya, saya ingin kembalikan kepada orang miskin. Saya akan berikan apa yang menjadi milik mereka. Orang yang dirubahkan oleh Tuhan Yesus ada pemulihan yang luar biasa. Amin. Yesus lepaskan jubah kebesarannya. Dia ambil jubah kemanusiaan seorang hamba untuk memikul dosa kita, taat sampai mati di kayu salib. Kembali kepada 1 Petrus pasal yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Saudara, kita hidup supaya kita boleh hidup dalam kebenaran Allah. Hidup untuk melakukan hal-hal yang baik. Tongkat estafet itu sudah diberikan kepada saudara untuk melanjutkan hal yang baik yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu. Kita punya anak-anak, kita pengen supaya anak-anak kita boleh melanjutkan apa yang kita perbuat. Entah itu usaha, entah itu bisnis, entah itu apa. Ya. Orang selalu melihatkan, aduh, bayinya cantik sekali ya, kayak mamanya nih. Ya, matanya kayak bapaknya. Selalu begitu ya. Tapi saya selalu suka berdoa begini, biarlah hal yang baik. Biarlah hal yang baik ya, ketika saya berdoa buat penyerahan anak, ya, biarlah hal yang baik, keahlian, kepintaran dari papa mamanya, bukan cuma luarnya saja, tapi dalamnya juga melekat kepada anak ini. Amin. Jadi bukan cuma gantengnya suami kita, cantiknya istri kita, tapi juga yang di dalam itu melekat kepada anak-anak kita. Kita taruh dalam kehidupan mereka dan dia bertumbuh. Jadi bilang, anaknya siapa nih? Oh, anaknya dia. Oh, pantas bapaknya begitu, mamanya begitu, anaknya juga begitu. Ya. Buah nggak jauh dari apa? Dari pohonnya. Pengalaman dalam kehidupan kita. Mari pakai hidup kita selama kita masih ada, boleh melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Kita nggak tahu kapan giliran kita lagi ngantri. Betul ya? Dalam penantian kita, mari lebih utamakan cari Tuhan, dan kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi mereka yang percaya, berharap sungguh kepada Tuhan. Kita ditebus untuk melakukan hal yang baik dari Tuhan.
Yang ketiga, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Saudara, saya mau katakan bukan berarti saudara bebas dari sakit penyakit. Nah, tapi ketika kita percaya oleh bilu-bilu darah Yesus, kita pasti sembuh. Amin. Saksian saudara, ya, Ibu Lili Amelia, ya, dia ada pembuluh darahnya pecah saudara, di kaki, di tangan. Amin. Saya mau datang kepada Tuhan. Dia makan dan minum roti dan anggur perjamuan. Ketika dia minum, dia makan dengan imannya. Hilang saudara. Kelihatan hilang saudara. Percaya oleh bilu-bilunya Yesus, semua sakit penyakit pasti sembuh. Kalaupun belum sembuh, tetap percaya, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Petrus menulis, dia beritahu kepada kita bagaimana kondisi keadaan Yesus pada kita. Saya ingin rindu jemaat Tuhan boleh mengalami sesuatu yang baik, mulai dari suami istri. Suami-suami, kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang baik, perlakukanlah istrimu dengan baik. Karena ayat firman Tuhan katakan 1 Petrus 3, ya, maaf saya minggir sebentar. 1 Petrus pasal 3, kalau ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa saudara? Doamu jangan suami-suami, kalau doamu supaya jangan terhalang, beri yang terbaik bagi istri. Langsung ke Ibu Ranti, Pak besok beli berlian ya. Gak usah mahal-mahal, setengah kilo aja. Maka doamu pasti akan terjawab oleh Tuhan langsung. Saya alami sudah. Saya suka lihat di Instagram sebenarnya. Di Instagram juga ada. Di saudara sepupu kita juga ada. Kalau engkau ingin mengalami sesuatu yang baik, mari layani istrimu sebagai seorang pemaisuri, seorang ratu yang luar biasa. Dan istri-istri, hormatilah suamimu, maka engkau akan mengalami sesuatu yang baik dari kehidupan suamimu. Keluarga yang diberkati ketika kita saling menghormati, maka anak-anak kita akan melihat hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, melakukan hal yang baik dan percaya semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku.
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan, memuji, menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Saudara, saya teringat satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Ketika Yesus sampai di rumah Lazarus yang sudah mati, Yesus bilang begini kepada adik-adik, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Maria katakan, Tuhan, dia sudah berbau, sudah nggak akan bisa. Tapi ketika engkau percaya, mujizat Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan engkau akan lihat. Apa isi dari kemuliaan Tuhan? Sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ketika perubahan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pulihkan segala aspek kehidupan kita, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Nyanyikan lagu ini bukan karena kita tahu saja, tapi kita katakan dalam hati kita untuk benar-benar ingin mengalami kemuliaan dari Tuhan. Kemuliaan pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan berkati hidup, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan, memuji Jimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji, menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sukar untuk Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hidup kami sudah dibenarkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Kami telah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sulit untuk Tuhan kerjakan bagi kami. Ajar kami Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Biarlah kami boleh hidup dengan hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Apa yang kami alami, apa yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa
Engkau sanggup pulihkan pribadi lepas pribadi. Engkau sanggup mengubah hati kami yang keras, hati yang tidak berkenan, pribadi yang tidak berkenan menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Untuk boleh mengalami sesuatu yang luar biasa lebih lagi bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya semuanya pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan, waktu yang luar biasa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mau berdoa biar tetap Tuhan tanamkan, taruh dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, agar dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang hari kami ke depan, tetap percaya bahwa Tuhanlah yang dapat melakukan segala sesuatunya menjadi luar biasa dalam kehidupan kami, pekerjaan, usaha kami. Dalam nama Yesus, Tuhan sudah pulihkan kesehatan, kekuatan kami. Tuhan sudah pulihkan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur terima berkebenaran firman Tuhan. Dan kami akan bawa korban persembahan kami. Berkati persembahan yang akan dibawa oleh jemaat Tuhan. Boleh mengerti semua yang datang dari Tuhan. Kami hanya ingin kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan Begitu Besar Kasih Allah. Cucu kita diperhatikan, ditolong oleh Tuhan. Kita akan bawa korban persembahan yang kedua. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang sekalian. Selamat datang Pak Yopi bersama istri dan anak-anak. Puji Tuhan. Saya bilang cantik sendiri, jadi dijagain terus ya kemana-mana ya. Karena anak hanya 2. Puji Tuhan ya. Sudah besar-besar, sudah ganteng-ganteng ini ya. Yang tadi kelas 2 SMA, yang kelas 9, puji Tuhan ya. Itu luar biasa ya. Sama hal yang indah. Tadi dari mana tadi katanya Pak Yopi? Tadi sebelum dari Rahayu di Sudirman. Sudirman ya. Luar biasa ya. Masih Bandung juga ya. Luar biasa. Lebih dekat ke keluarga atau apa? Ke Rahayu? Ini bibi saya. Oh begitu. Selamat datang Bibi. Oh. Tuhan, kok boleh yang baju merah supaya gantengnya kelihatan? Begitu. Gempengnya. Begitu ya. Kenapa selalu saya lihat anak kedua pasti lebih apa ya, diberkati badannya ya. Soalnya anak saya juga 2 Pak Yopi ya. Yang pertama ya ikutlah biasa ya. Yang kedua puji Tuhan makanya berantem sama saya. Ya betul ya. Pasti nomor anak kedua pasti ya. Anak kedua juga begitu ya.
Nah, anak kedua lihat badannya kayaknya lebih diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat datang Pak Yopi ya, bersama keluarga. Yesus memberkati. Ya, doa dan harapan kami yang terbaik buat Pak Yopi di Taman Rahayu ini. Ya, puji Tuhan. Ibadah seperti biasa. Sekali lagi saudara, mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi supaya kita lebih akrab lagi, bisa aktivitas lagi ya, supaya pandemi COVID-19 bisa selesai saudara. Ya, bisa beraktivitas, bisa apa ya, dengan baik dan benar lagi ya. Dan tetap dukung dalam doa buat negara kita Indonesia. Belum lama saya berdoa buat NTT, NTB. Sekarang sudah Tuhan izinkan lagi ya. Hal yang khawatir, yang tidak dipercaya dengan kondisi saat ini ya, terjadi sudah. Ya. Di beberapa daerah angin hujan begitu dahsyat, gempa. Di Bandung sini panasnya luar biasa. Entah saudara rasakan, tapi saya rasakan panasnya minta ampun. Ya, panasnya minta ampun. Mari kita berdoa buat negara kita supaya khususnya buat anak-anak Tuhan yang lagi mengalami bencana alam, ya, kondisi tidak mengenakan, supaya Tuhan tolong. Ya, apalagi di NTT, NTB, ya banyak anak-anak Tuhan di sana, mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan di malam Paskah. Ya, karena Sabtu pagi waktu tanggal 3 April pada waktu itu, di tanggal 4 sudah hari Minggu mereka tidak mengadakan Paskah. Kita bisa bersyukur kalau kita masih bisa di daerah kita ya, Bandung ini kondisi dengan baik. Kita berdoa supaya negara kita semakin diberkati dan dipemulihkan, pemulihan Tuhan terjadi bagi negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tamatkan ibadah kita. Bunda dan kita bangkit berdiri, kunaikan syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah tolong dalam ibadah kami, Engkau sudah berkati ibadah kami. Kami pulang ada sesuatu hal yang luar biasa, karena Tuhan yang sudah merubah hidupan kami. Haleluya, haleluya. Selalu baru, selalu kami yang beribadah diberkati oleh Tuhan, pulang dengan kekuatan yang baru, yang melayani dari pintu depan sampai di atas panggung mimbar. Ada upaya yang sudah mengikuti dalam kehidupan kami, pekerjaan, usaha, kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan yang sudah pulihkan, Tuhan sudah tolong. Studi pelajaran perkuliahan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dengan kepintaran, kepandaian, hikmat, marifat yang dari Tuhan, pengertian yang luar biasa, daya ingat, daya hafal, berhitung, berbahasa. Tuhan mampukan anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian kelulusan, kenaikan kelas dalam nama Yesus. Mereka boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Tuhan tolong keperluan, kebutuhan anak-anak kami, Tuhan adakan. Mulai dari yang kecil, dari kos kaki, apa semua saudara, Tuhan, buku, baju, Tuhan tolong adakan semuanya. Bahkan sampai yang mesti bayar SPP, bahkan untuk melanjutkan di tingkat di sekolah berikutnya, kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong negara kami ini sedang menghadapi kondisi keadaan yang tidak baik, mulai dari NTT, NTB, akan baru ini Tuhan di Jawa Tengah, Batu Malang,
Tuhan tolong di Lumajang, Tuhan terjadi gempa, membuat beberapa kerugian dari rumah-rumah yang hancur. Tuhan tolong berkati, tolong mampukan presiden kami khususnya. Tuhan beri kekuatan, berikan hikmat untuk boleh memberikan yang terbaik bagi negara ini dengan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong kalau di sana ada anak Tuhan, Tuhan tolong agar mereka boleh survive, bisa selamat, bisa mengalami, melewati semua ini. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang telah izinkan, Tuhan juga yang akan memberkati dan buat Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kota di mana kami berada, kabupaten kami berada ini. Tuhan tolong agar kondisi keadaan daerah kami tidak mengalami sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, bahkan merugikan. Tuhan memberkati rumah tangga kami, anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perjalanan kami jauh maupun dekat, berjalan kaki, berkendaraan, atau yang akan melakukan aktivitas, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan tolong mengalami dan mendapati hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertailah sepanjang hari ini, sertailah sepanjang minggu ke depan kehidupan jemaat Tuhan. Mau berdoa, Tuhan, apa yang mereka idamkan, apa yang mereka inginkan, yang mereka rindukan terjadi dalam kehidupan mereka. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi, didapati, dialami oleh setiap jemaat, pribadi lepas pribadi khususnya Tuhan. Agar ada pujian dan penghormatan kepada Allah, agar kami boleh mengalami sesuatu yang lebih baik lagi. Karena kami percaya Tuhan Yesus benar sudah mati, tapi dia sudah bangkit dan naik ke sorga. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan beri bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang Tuhan, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong dan bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita hari lepas hari, mulai hari ini, pagi menjelang siang ini, sampai Maranatha Tuhan sedang kedua kali. Kiranya jemaat Tuhan dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkatnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.